Kiamat itu proses. Proses berarti kan? Proses yang mutlak. Akan dilewati semua? Absolutely, itu harus terjadi. Karena kan inilah yang harus kita yakini kehadirannya. Kehidupan dunia ini adalah sesungguhnya cara Allah untuk menyeleksi gitu. Allah menyatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu siapa di antara manusia ini makhluknya yang dimuliakan oleh Allah dengan kemampuan cipta rasa dan karsa dan akal pikirannya itu supaya bisa merenungkan dan memisahkan antara yang hak dan batil, yang diamanahkan menjadi khalifah di bumi. Siapa di antara mereka yang menjalankan amanah itu dengan baik? Kalau berhasil, kamu bisa kembali kepada fitrahmu. Kita kan sudah membahasnya beberapa waktu yang lalu ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah bersama golongan-golonganku ke dalam surgaku gitu. Itu kan diundang kembali, diminta kembali karena memang kita manusia azazinya gitu. Lahir di surga, Adam diciptakan di surga. Kemudian diamanahkan menjadi khalifah di bumi. Tetapi ada banyak orang yang tidak menyadari atau sengaja membangkang gitu, memilih tagut, memilih iblis yang menuntun dia sehingga dia nyasar. Maka terjerembablah mereka ke dalam kampung derita yang abadi, naru jahannam. Masuk neraka dia tempatnya. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau husnul khatimah. Dalam perjalanan hidup kita ini yang sementara, kita membekali diri untuk siap kembali lagi kepada proses yang sifatnya abadi. Dan itu Allah sudah abadikan, Allah sudah menyampaikan melalui pesan-pesan risalahnya. Baik itu dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah, maupun seperti yang kita saksikan di sekitar kita setiap kali pergantian waktu sebagai pesan-pesan risalah Allah, ayat-ayat kauniyah. Baik, ini kalau yang tanda-tanda kiamat besar. Ya. Tanda-tanda kiamat yang besar itu diantaranya datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ya. Ya. Baik. Yang akan membenarkan, menjelaskan, menyampaikan syiar dakwah. Kemudian turunnya Isa bin Maryam al-Masih untuk menjelaskan kembali bahwa inna dina indallahil Islam. Gitu ya. Kemudian matahari muncul dari tempat tenggelamnya gitu. Jadi berlawanan arah. Ya, dia terbit bukan lagi dari timur kalau kita di Indonesia kan, dia terbit dari barat. Dan pada saat itu ketika kiamat tanda-tanda kiamat besar itu terjadi, saat itu tidak ada lagi tempat untuk sembunyi, tidak ada lagi tobat yang diterima karena kesempatan itu sudah selesai. Sudah habis, ya? Pada saat itu ditiupkanlah sangkakala oleh malaikat Israfil. Trompet sangkakala ya? Ya. Trompet sangkakala katanya ya. Trompet, kalau dikatakan trompet ya mungkin digambarkan seperti trompet. Ada yang menafsirkan seperti ini. Kalau sekiranya kita bisa melihat bentuk alam semesta ini dengan rotasinya, perputarannya itu, maka bentuknya seperti berbentuk trompet. Dan ketika itu ditiupkan, ibarat semua bumi dan miliaran benda-benda langit tertiup, hancur semua bertubrukan gitu. Kal farashil mabthus gitu disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti kupu-kupu yang berterbangan, seperti kapas yang begitu ringannya padahal gunung yang sebesar. Akhirnya kita ini yang kecil ini apa artinya, nggak ada artinya gitu. Betul sekali. Gunung bertebangan apalagi kita begitu ya. Iya. Oke nih Ustadz, ini kan kalau kita lihat ini memang kiamat ini akan datang, dan kalau tadi kan refleks saya adalah wah takut bentar lagi kiamat misalnya begitu ya. Nah bagaimana supaya kita bisa memantapkan diri kita untuk husnul khotimah menghadapi kiamat begitu? Senantiasa mengingat Allah. Mengingat Allah ya. Tazkiratul maut. Ingat ya? tentang kematian. Karena begitu kita ingat kematian, maka yang muncul adalah perasaan kita tawadu, semakin rendah hati kita, dan semakin menyadari bahwa semuanya dikendalikan oleh Allah. Pada saat itu insya Allah kita berada dalam tuntunan Allah, dan insya Allah kita akan mengakhiri semuanya dengan husnul khatimah. Bagi orang yang beriman, menunggu-nunggu kapan bisa bertemu dengan Allah gitu. Nah, nggak mungkin kita bertemu dengan Allah kalau tidak berakhir dulu kehidupan dunia ini. Betul.
Jadi bukan untuk ditakuti ataupun juga dihindari, tetapi Justru itulah kebahagiaan yang terbesar gitu. Betul. Makanya dikatakannya ini farhatan, bagi orang yang berpuasa dia mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatan inda yaftur, pertama ketika dia berbuka puasa, dan ini farhatan inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Wah, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah topiknya, dan para pemirsa juga. Ya amin ya rabbal alamin ya. Juga. Itu adalah topiknya tanda-tanda kiamat, dan saya sudah membaca tanda-tanda waktunya sudah habis. Berarti bisa membaca tanda-tanda ya? Enggak, tadi dikodein gitu ya. Waktunya sudah habis gitu ya. Ini berarti tadi janji saya ketika di opening tadi ya, namanya juga amanah gitu ya kan, berjanji gitu memberikan sedikit bocoran. Ini pernah tampil jadi model dulu. Paling bisa. Tahun-tahun dulu ya ketika remaja begitu. Ini kan kita berbagi aja gitu. Sama-sama kan waktu itu. Saya nggak masuk. Nostalgia. Ustaz yang menjadi ini luar biasa sekali ya. Wajah rupawan, hati yang luar biasa Islam. Ya, salam untuk keluarga Ustaz. Salam sama-sama. Tadi insya Allah apa sudah disampaikan udah bisa menjadi panutan dan juga panutan ya. Salam untuk keluarga. Baik. Ya, dan pemirsa, demikian jumpa kita kali ini. Tadi topiknya ini adalah tanda-tanda kiamat. Insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz bisa memberikan panduan, patokan kita untuk bisa meningkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu.